Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Baik-baik semua ya. Alhamdulillah ya, kita tetap bisa bertemu di sini walaupun kita masih belum bisa bertemu di kelas. Ya, kalian tetap harus semangat, kalian harus tetap optimis. Insya Allah setelah musibah ini berakhir, insya Allah kesuksesan akan kita raih bersama. Kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan kesuksesan, insya Allah. Makanya kalian harus tetap selalu berdoa, mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berakhir dan kita akan menjalani hidup ini dengan normal. Oke, baiklah. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu. Minggu lalu Ibu sudah mengulas berbagai macam jenis gambar, ya. Kemarin kalau tidak salah gambar model yang sudah Ibu sampaikan. Sampai gambar model maksudnya. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang 3 gambar lagi, yaitu pertama gambar teknik ya. Kalian tahu yang namanya gambar teknik itu gambar yang menggunakan alat dan cara-cara tertentu. Nah, alat yang digunakan sudah jelas, pasti ya alat tulis ya. Kalau pensil udah jelas itu. Nah, gambar teknik di sini ini menggunakan ya ada mistar dan jangka ya. Nah, tapi mistar dan jangka tidak digunakan di gambar, maaf maksudnya tidak digunakan di gambar-gambar yang lain ya. Di sini di gambar ekspresif apalagi di lukisan ini tidak ada ya. Gambar teknik itu gambar yang menggunakan alat. Nah, alatnya itu berupa mistar dan jangka, digunakan sedemikian rupa sesuai dengan peruntukannya sehingga menghasilkan gambar-gambar yang logika ya. Karena gambar logika itu pasti harus menggunakan ukuran-ukuran yang logika juga. Makanya di sini disebut dengan gambar teknik. Oke, gambar teknik yang akan Ibu perkenalkan di sini ada 3 ya. Ada gambar teknik proyeksi, geometris, dan gambar teknik perspektif. Proyeksi seperti ini. Ini gambar proyeksi itu gambar 2 dimensi ya, yang memperlihatkan sebuah benda dilihat dari arah atas, depan, dan samping. Nah, kalau dilihat dari atas, nah seperti ini gambarnya. Ini dilihat dari depan, ini dilihat dari samping. Nah, kalau untuk gambar 3 dimensinya barangkali kurang lebih seperti ini. Nah, ini ya. Ini tampak atas, tampak depan, dan tampak samping di sini ya. Jadi ini tampak samping, samping kanan, samping kiri. Nah, ada di sini semua. Berikutnya kita masuk ke gambar teknik geometris. Nah, gambar teknik geometris juga sama, ini menggunakan alat. Alatnya ya mistar dan jangka. Nah, seperti ini hasilnya ya. Nah, ini gambar teknik geometris. Ini sepertinya mudah. Kalau kalian melihat gambar ini tanpa menggunakan mistar mungkin bisa jadi, tapi ini kalian kalau mau mencoba membuat gambar geometris, kalian hitung ini semua ya. Ini segi 6, masing-masing sudut harus sama ukurannya. Terus masing-masing jarak dari yang ini ke sini dan seterusnya itu dibuat dengan ukuran yang sama. Kecuali kalau memang dibuat gradasi ya ukurannya. Maksudnya ada tingkatan ketebalan atau lebar. Nah, ini garis lengkung, ini tentunya menggunakan jangka. Nah, kalau di gambar sebelah ini semuanya terdiri dari dari garis lurus ya. Ini dibuat sedemikian rupa tanpa putus. Nah, ini hasil daripada gambar geometris ya, gambar-gambar yang diolah dari berbagai macam bentuk garis. Oke, berikutnya kita masuk ke gambar perspektif. Nih, gambar perspektif kalian tahu ya, inti dari gambar perspektif itu ada jauh dekat ya. Benda yang jauh dari mata akan terlihat semakin kecil, benda yang dekat ke mata akan terlihat semakin lebar, semakin tinggi atau semakin besar. Nah, itu prinsip daripada gambar teknik perspektif. Waktu di SMP kalian sudah belajar ini pasti ya. Tapi ya di sini Ibu ulas kembali. Semester kemarin, maaf di tahun ajaran yang lalu kalian waktu duduk di kelas 11 juga sudah Ibu perkenalkan ini, tapi sekarang Ibu perkenalkan lagi untuk lebih mengingatkan lagi ke memori kalian tentang dunia gambar teknik ya. Karena ini barangkali ini cukup membantu bagi kalian yang nanti mau meneruskan kuliah di jurusan teknik ya. Nah, mungkin salah satunya gambar-gambar teknik yang Ibu perkenalkan di sini nanti akan kalian temui di bangku kuliah. Jadi kalian tidak akan kaget ya. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, ini 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Nah, gambar perspektif itu ada 3 ya, maksudnya ada tiga cara. Ada yang menggunakan 1 titik hilang seperti ini. 1 titik hilang ini semua penglihatan memusat ke 1 titik ya. Titik hilang ini titik di mana mata kita ya sejauh mata kita memandang ya ini ya. Kalau di sini tidak ada dinding yang persegi, ini ibaratnya dinding, ini mata kita jauh sekali ke sini ya. Tapi karena ada dinding jadi mata kita mentok sampai ke dinding ini. Nah, semua garis mengarah ke 1 titik. Nah, inilah gambar perspektif 1 titik hilang. Yang kedua, ini gambar teknik
gambar perspektif dua titik hilang ya. Gambar memusat ke dua titik yang beda. Yang kiri mengarah ke satu titik hilang di kiri, yang kanan mengarah ke titik hilang kedua di sebelah kanan. Nah, sehingga di sini kalian bisa bedakan gambar perspektif satu titik hilang, semua benda terlihat dari depan. Nah, kalau dua titik hilang, ini benda terlihat dari samping kiri dan samping kanan. Nah, seperti ini. Jadi gambarnya lebih hidup ya. Nah, ada yang lebih hidup lagi dari ini, yaitu kita masuk ke gambar perspektif tiga titik hilang. Seperti ini gambarnya ya. Tiga titik hilang, ada dua tipe, yaitu ada tipe mata burung dan ada mata kucing. Mata burung, nah seperti ini gambarnya ya. Ini titik hilang satu di sebelah kiri atas, titik hilang dua di sebelah kanan atas, titik hilang tiga ada di bawah, di tengah bawah, mau di tengah, mau di bawah kiri, bawah kanan, itu tergantung mata kita berada di sebelah mana ya. Nah, mata burung, jadi kita menggambar benda itu dari ke bawah, dari mata ke bawah ya, dari mata ke bawah, sehingga yang tampak dekat dengan mata di sini akan semakin lebar, tapi ini lebarnya ada di bagian atas. Kenapa di bagian atas? Karena mata burung tadi, burung kan ada di atas ya. Ini burung di sini, ini gedungnya, mata burung melihat ke sini, pasti yang dekat dengan mata burung akan terlihat semakin lebar, semakin besar. Semakin ke bawah, semakin mengerucut, semakin jauh dari mata, semakin kecil, atau bahkan mungkin hilang ya. Nah, tiga titik hilang, mata kucing. Nah, seperti ini. Kalau ini tadi dari titik hilang turun ke bawah, kalau ini dari titik hilang satu di kiri, titik hilang dua di kanan, naik ke atas. Nah, ini titik hilangnya ada di titik hilang tiga, maksudnya ada di atas ya. Ini dikenal dengan istilah, dengan teknik gambar perspektif tiga titik hilang dengan teknik mata kucing. Nah, kucing ada di bawah di sini. Mata kucing dekat ke gedung ini, tentunya yang ini yang lebih lebar atau lebih besar. Makin ke atas, makin jauh, makin menyudut. Nah, itu barangkali beberapa gambaran tentang gambar teknik ya, mudah-mudahan bermanfaat nanti untuk kalian ke depannya. Berikutnya kita masuk ke dunia desain ya, desain. Di awal sudah Ibu ulas tentang sketsa ya. Nah, di sana bisa jadi sketsa yang belum jadi bisa masuk ke desain, tapi yang kalau desain di sini ini sudah masuk ke gambar yang sudah jadi ya, gambar yang sudah jadi dan siap untuk diedarkan, untuk diproduksi atau barangkali untuk dijual. Nah, desain di sini ada 5, yaitu pertama desain fashion. Kalian bisa lihat ya, desain fashion seperti ini ya. Ini dikerjakan oleh para desainer. Nah, seperti Ipan Gunawan, itu dia kuliah di jurusan desain fashion ya. Desain fashion ini juga lumayan kuliah di sini. Kalau kalian kreatif, cepat mendatangkan uang ya. Berikutnya kita masuk ke gambar desain interior. Nah, interior seperti ini di dalam ruangan. In itu di dalam ya. In di dalam seperti ini. Ini ruangan kamar, ya kamar hotel biasanya bagus seperti ini ya, atau barangkali kamar pribadi kalian ya seperti ini. Nah, ini dapur yang menyatu dengan ruangan keluarga karena ada televisi di sini ya. Di sini ada ya meja kecil barangkali untuk menyimpan makanan. Jadi kita bisa sambil makan-makan di sini. Nah, berikutnya kita masuk ke desain eksterior. Nah, desain eksterior seperti ini. X itu luar ya, eksterior. Ini di luar ruangan ya, apa yang digambar di sini semuanya termasuk dunia desain eksterior. Ini sama. Berikutnya kita masuk ke desain produk. Nah, desain produk. Ini maaf, gambar yang kiri ini salah ya. Nah, yang betul desain produk ini karyanya kurang lebih seperti ini. Jadi desain produk itu sebuah rancangan mengenai produk ya, barang-barang yang akan diproduksi. Nah, biasanya barang-barangnya berbentuk 3 dimensi. Kursi, meja, dan sebagainya ya, gelas, piring, mangkok, sepatu, dan lain-lainnya. Nah, ini desain produk seperti ini. Ini rancangan daripada kursi yang dibuat dari logam. Mungkin ini logam entah baja, entah besi, entah stainless. Nah, ini mungkin tergantung keinginan si pabrik barangkali memproduksi ini, lalu kita sebagai desainernya menyesuaikan dengan keinginan pabrik, yang disesuaikan juga dengan pasar yang laku, maksudnya benda yang laku di pasaran. Nah, ini maaf yang ini salah ya, ini masuknya ke desain grafis ya, desain grafis. Nah, seperti yang ini desain grafis. Nah, desain grafis karyanya ya ini semuanya untuk dicetak, tapi dicetaknya dalam bentuk 2 dimensi ya, bisa sampul buku, bisa undangan, bisa kemasan yang tadi. Nah, itu semuanya masuk ke dunia desain grafis. Desain yang sudah jadi, nah ini udah jadi, ini gambarnya sudah jadi dan siap untuk dicetak. Kenapa dicetak? Untuk diperbanyak ya, untuk kebutuhan konsumen barangkali.
Oke, berikutnya kita masuk ke materi terakhir di pertemuan ini, yaitu gambar ekspresif ya, yaitu bentuknya lukisan. Oke, kalau kita bicara lukisan, nah lukisan itu masuk ke dunia gambar ekspresif ya. Tapi orang rata-rata mengatakan lukisan, padahal itu ya, lukisan itu istilah lain dari gambar ekspresif. Gambar ekspresif, gambar yang keluar dari hati ya, 1000% barangkali keluar dari hati. Di sini orang berkarya tidak terikat dengan apa istilahnya, dengan keinginan pabrik, dengan keinginan seseorang. Seorang perupa atau seorang seniman lukis, dia berkarya betul-betul total keluar dari hati, eh, yang mereka tuangkan dalam sebuah karya, yaitu bentuknya lukisan seperti ini ya. Kalau di 3 dimensi mungkin patung, kalau di 2 dimensi ya ini ya. Makanya dari semua urutan gambar yang sudah Ibu sampaikan, gambar ekspresif ada di urutan terakhir karena ini merupakan puncaknya dari karya gambar 2 dimensi ya. Oke, untuk pertemuan kali ini barangkali eh, cukup sampai di sini, tapi ini ada sedikit nih yang Ibu sampaikan, kalian boleh catat nanti ya, catatan tambahkan. Nah, ini media, alat, dan teknik yang digunakan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Media dan alat, nah tentunya tidak sama ya. Kalau media itu bahan yang digunakan, nah bisa kertas, kain, plastik, kanvas, dan lain-lainnya. Nah, kalau alat itu ya alat bantu ya, alat bantu untuk mengerjakan karya yang akan kita buat di atas media-media yang tadi disebutkan. Kertas bisa dibuatkan, mungkin ada koas alatnya kalau melukis. Kalau pasir bisa jadi mungkin dengan apa gitu ya. Terus tekniknya di sini ya bisa kalian pahami ya. Ini tahun lalu juga sudah Ibu ulas di kelas 11. Nah, di pertemuan ini juga Ibu ulas kembali karena memang seni rupa tidak banyak ya materi yang harus disampaikan. Jadi nanti kedepannya kita tinggal praktek, melanjutkan praktek-praktek waktu di kelas 11 kemarin ya. Nah, ini barangkali untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan kalian catat di catatan masing-masing dengan bahasa sendiri. Insya Allah nanti kalau pertemuan kita sudah berlaku jam tatap muka di kelas, catatannya nanti Ibu periksa. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian tetap sehat, semangat. Insya Allah minggu yang akan datang kita ketemu lagi di pertemuan yang akan Ibu sajikan materi yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.